Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, Pak NH, saya boleh matur sebentar sebelum Oke, saya mulai. monggo. Saya itu di sini tuh ndredeg sekali, Yai. Kenapa kok saya ndredeg itu bukan karena tidak menguasai materi, Yai. Oke. Tapi pesertanya di sini nuwun sewu, ya Allah, rezeki saya itu entah orang tua saya berbuat apa sehingga anaknya bisa berbicara di depan Kiai Abi Salim, Kiai Muhammad Bukhari, Pak Irwan. Dan setelah beliau semua berbicara itu, kalau Yai tadi pembuka acara tadi ngendikannya pakai bahasa Arab itu fasih semua. Lah wong saya assalamualaikum aja belepotan gitu kan. Jadi ya mohon maaf kalau saya tidak bisa menyampaikan salam dengan bahasa yang pas. Mohon maaf Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta, kepada para kiai yang saya takdimi. Saya mohon izin untuk memulai sharing tentang saham. Teman-teman, perkenalkan nama saya Purnomo Wicaksono aslinya, cuman saya banyak dipanggil Purnomo Sony. Saya tinggal di Cilacap, saya mohon izin kenalan dulu supaya teman-teman memiliki persepsi yang pas. Karena saya itu, background saya itu adalah seorang perawat. Sampai hari ini saya masih tercatat sebagai ketua tim keperawatan di salah satu rumah sakit. Nah ini mungkin teman-teman atau peserta nanti akan kaget loh, kok perawat ngomong ke saham toh gitu kan. Ya, saya saat hari ini sampai hari ini masih tercatat sebagai perawat, bahkan saya sekarang jadi ketua tim keperawatan di Bangsal Covid. Nah, jadi perawat, tetapi saya alhamdulillah dipercaya menjadi branch manager salah satu sekuritas di Cilacap, dan saya termasuk founder Profita, termasuk investor pasar modal. Jadi kalau saya bicara kali ini, saya menganggap diri saya sebagai seorang pelaku di pasar modal. Gitu. Nah, kalau ngomong sama orang lain nanti ya saya mungkin bisa jadi seorang perawat gitu kan, dan seterusnya. Teman-teman bila ingin berteman dengan saya, ngobrol dengan saya bisa melalui Facebook saya, Purnomo Sony. Dan kontak saya, ini nomor HP saya, kalau teman-teman ingin menghubungi saya, kepingin jabri-jabri saya, boleh, monggo, nomor saya ada di layar. Mari kita mulai teman-teman. Saya nuwun sewu, saya manggilnya teman-teman apa gimana nggih? Nggak apa-apa nggih, Abah? Saya manggil teman-teman nggih, karena kelihatannya pesertanya juga banyak yang masih ada yang jomblo tadi, kalau lihat dari chat-chatnya ada yang masih jomblo dari kelihatannya. Jadi saya asumsikan masih muda-muda. Teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman, nanti kalau saya bertanya boleh sampaikan di chat, saya akan juga ikut baca. Apa yang saya sampaikan ini fakta ataukah palsu teman-teman? Cerita beras. Tahun 2011 harga beras itu 7 ribuan per kilo gitu kan. Sementara tahun 2016 itu harga beras 13 ribu. Artinya dalam waktu rentang 5 tahun itu terjadi pertumbuhan sampai 70%. Dan ternyata ini nggak cuma di beras, banyak yang lainnya. Ngomongin McD deh, dulu harganya berapa? Pertama kali McD ngeluarin es krim itu harganya 500, sekarang nggak boleh 5.000. Dan begitu seterusnya. Artinya apa teman-teman? Nah, kalau kita ngomongin duit, maka konsep duit itu menurut aku semakin lama nggak berharga. Dulu yang jomblo ngapel bawa uang 100 ribu itu wah pede banget. Sekarang uang 100 ribu itu malu bawa uang 100 ribu. Dibawa ke Alfamart gak dapat barang apa-apa, kurang lebih seperti itu. Artinya uang kita semakin lama semakin tidak berharga. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi kalau bahasa kerennya. Saya mohon izin mengasumsikan teman-teman peserta di sini adalah orang-orang awam yang kayak saya dulu. Saya itu bukan orang ekonomi gitu kan. Saya itu perawat. Tapi begitu ngerti penjelasan ini saya jadi masuk, akhirnya saya belajar beneran. Gitu. Oke. Jadi itulah inflasi teman-teman. Nah, untuk mencegah inflasi atau untuk menindaklanjuti atau memperlakukan inflasi itu harus ngapain gitu kan? Salah satu kunci utamanya adalah investasi teman-teman. Ini semua financial planner, semua orang ekonomi sepakat bahwa untuk kita supaya bisa berenang di antara gelombang inflasi itu kita harus punya investasi. Yaitu adalah dengan cara, salah satunya dengan cara mengubah pendapatan tetap menjadi investasi jangka panjang. Jadi kalau kita punya penghasilan, jangan semuanya dihabiskan. Jangan cuma ditabung, tapi harus dalam bentuk
investasi. Kata kuncinya adalah investasi. Ini sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Irwan Abdullah. Gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Oke, aku mau investasi. Kemana aku harus investasi? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada ibu-ibu, jawabannya pasti ngomong sepakat emas. Padahal emas itu bukan investasi. Emas itu adalah proteksi. Ada lagi yang ngomong, kalau investasi terbaik itu ya rumah, properti, tanah. Pertanyaannya, siapa yang bisa langsung membeli tanah? Tidak bisa, nggak semua orang. Nah, kalau saya suruh tiap hari beli tanah, tidak bisa. Tiap tahun beli tanah, ya belum tentu mampu. Gitu kan? Makanya investasi yang paling ideal itu adalah investasi yang bisa dimulai dengan nominal kecil. Gitu kan? Dan memberikan return yang lebih daripada inflasi. Sekarang mari kita lihat data teman-teman. Nah ini, jadi kalau ada yang ngomong tanyain, ayo bila saudara punya uang 500.000, coba disimpan di mana supaya tumbuh dan berkembang aman. Kalau ibu-ibu mungkin tanya tabungan, deposito, emas kalau ibu-ibu. Atau properti, padahal itu semua kurang ideal. Nah, ini data teman-teman. Ini data yang saya ambil yang saya kutip dari IDX atau Bursa Efek Indonesia. Kalau kita investasi uang 100.000, nah kita naruh uang 100.000 dari tahun 2006 ke 2017, dalam waktu 11 tahun, itu kalau uang kita ditaruh di tabungan, maka uang kita hanya bertambah 29.000 teman-teman. Selama 11 tahun, atau hanya 2.000 setahun. Kalau emas menjadi 206, 2 kali lipat lebih. Deposito pun juga sama. Obligasi juga sama. Tetapi yang paling besar adalah saham. Uang kita dalam waktu 11 tahun menjadi 324.000. Nah, sekarang tadi Pak Irwan menyampaikan saham itu adalah bukti kepemilikan. Saya hanya ingin bukan mereview, tapi hanya mengulang karena terlanjur poin-poinnya sudah saya bikin gitu kan, jadi harus saya sampaikan. Apa itu saham? Saham itu adalah surat berharga yang menjadi bukti bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi kalau misalkan di sini saya izin menyebut nama Pak Agus Salamun Cirebon gitu kan. Misalkan Pak Agus itu punya bengkel. Bengkelnya berkembang, gitu kan? Bengkelnya berkembang. Kemudian Pak Agus itu bengkelnya itu dinilai 1 miliar misalkan di Cirebon, termasuk tanah, bangunan dan alat-alat sebagainya 1 miliar katakanlah. Kemudian Pak Agus Salamun ini ingin membuka bengkel yang sama di Cilacap. Katakanlah dibutuhkan modal 500 juta karena mungkin tempatnya lebih desa gitu kan, jadi lebih murah tanahnya. Tetapi Pak Agus Salamun itu hanya punya uang 300 juta. Maka nggak bisa membuka bengkel. Opsi pertamanya utang bank. Oh jangan riba misalnya. Oh kalau gitu saya ngajak sama, di sini ada namanya Anggita Aninditya. Mas Andita, ayo aku mau buka bengkel mas. Oke Pak, saya mau kasih uang 100 juta, setor deh, ikut deh. Kemudian masih kurang lagi nih, yuk kita ngajak ke Pak Hadi Mulyana misalkan. Pak Hadi Mulyana, oke deh siap, saya 100 juta. Akhirnya bengkel yang di Cilacap tadi itu bukan punya Pak Agus Salamun, tetapi punya Pak Agus Salamun, punya Pak Anggita, dan punya Pak Hadi Mulyana. Dengan porsi kepemilikan, Pak Agus Salamun punya 60%, Pak Anggita Anditya punya 20%, Pak Hadi Mulyana punya 20%. Nah, itulah yang disebut dengan saham. Oh, maaf, perempuan, Bu Anditya, Anggita Anditya, ternyata perempuan. Mohon maaf. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kalau misalkan si bengkel tadi itu profit 100 juta, maka uang 100 juta tadi dibagi menjadi 3. Pak, tadi siapa? Pak Agus Salamun 60 juta, Bu Anggita Anindita 20 juta, Pak Hadi Mulyana 20 juta. Itulah saham. Nah, di pasar modal Indonesia itu kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi perusahaan, contoh tadi Telkom disebut oleh Pak Irwan, itu dia pengen buka usaha. Apa itu usahanya saat itu kalau tidak salah mengembangkan sinyal ke seluruh kecamatan. Akhirnya karena untuk dapat duitnya kurang mungkin,
Akhirnya dia menjual sahamnya ke masyarakat. Sehingga sekarang dikatakan Telkom itu perusahaan terbuka. Artinya apa? Semua masyarakat bisa punya sahamnya. Bisa mengaku sebagai pemilik. Aku ownernya Telkom dan seterusnya. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Teman-teman, seberapa hebatkah saham? Nah, ini saya akan cerita tentang Honda. Tahun 93, Honda itu merilis Honda Tiger. Kalau nuwun sewu dulu ayah NH tahun 93 itu mungkin kalau ada orang-orang naik Honda Tiger gitu kan, misalkan namanya nuwun sewu ayah NH, namanya bukan ayah NH. Tapi kalau tahun 93 masuk punya Honda Tiger namanya NH Tiger gitu. Saya dulu punya teman namanya Anas gitu. Karena dulu yang punya Tiger itu cuma satu sekolah. Namanya bukan Anas, tapi Anas Tiger gitu kan. Nah, teman-teman, tahun 93 si Honda Tiger itu harganya 8 juta. Apabila seseorang itu membeli tahun 93 tidak punya uang 8 juta, tidak dibelikan Honda Tiger, tapi dibelikan saham Astra, maka nilainya tahun 2017 sudah setara dengan Honda HR-V. Ini fakta. Nah, ini teman-teman. Contoh lagi kasus, ini saya baru dihubungi orang 2-3 hari yang lalu. Ini saya sampaikan di Facebook, saya ceritakan di Facebook. Teman-teman boleh lihat Facebook saya nanti. Ada seseorang menghubungi saya, dia punya ini teman-teman. Apa ini? Saham Semen Gresik. Jadi dulu tahun 91 itu saham Semen Gresik waktu mau IPO, waktu mau jual saham pertama kali, gitu kan? Semen Gresik memaksa semua distributor semen Gresik untuk membeli sahamnya. Nah, ayah sahabat saya ini juga beli sahamnya. Nah, teman-teman, ini sekarang kita compare sama biaya haji, teman-teman. Gitu kan? Kita compare sama biaya haji. Tahun 91, saat pertama kali semen Gresik itu IPO, biaya hajinya adalah 6 juta. Sementara harga saham semen Gresik saat itu Rp1.000, bisa dilihat di gambar yang saya sampaikan itu. Nah, teman-teman, kemarin saya hitung-hitungan karena orang ini orang Chinese gitu kan, pemilik toko bangunan di Banyuwangi. Mas, papaku punya ini, Mas. Ini bisa ditransferkan nggak? Oh, bisa kok, saya bilang. Kemudian saya hitung-hitung. Nah, teman-teman, sekarang hitung-hitungan saya, kalau misalkan tahun 91 senilai haji, 6 juta dibelikan saham semen Gresik, maka nilai per minggu ini sahamnya senilai 3 miliar, teman-teman. 3 miliar 735 juta rupiah. Itu kalau kita compare dengan biaya haji tahun 2020, maka uang yang dulu bisa untuk haji satu orang tahun 91, maka tahun 2020 bisa untuk haji 105 orang. Hanya dengan membeli saham semen Gresik. Itulah konsep investasi di saham. Itulah teman-teman. Nah, contoh lagi di saham Unilever. Ini misalkan kita berandai-andai ke belakang berdasarkan data, setiap bulan kita menabung 500.000 saja. Dan saya yakin teman-teman peserta di sini semuanya mampulah menabung 500.000 per bulan. Setiap bulan membeli saham Unilever, merem. Pokoknya kalau ada duit beli saham Unilever setiap bulan. Maka dalam waktu 11 tahun uangnya itu menjadi 341 juta. Belum termasuk dividen. Apa itu dividen? Dividen itu bagi hasil laba perusahaan yang dibagi. Nah, itulah saham, teman-teman. Dan saham itu banyak, tadi Pak Irwan sudah menyampaikan banyak ceritanya. Tetapi memang tidak semua saham itu syariah. Nanti mungkin Kiai Haji Maksum, Muhammad Muksid, bisa bercerita lebih spesifik nanti tentang hukum halal haram di saham. Nah, tetapi sayangnya teman-teman, masyarakat kita itu masih ngomong saham itu yang pertama haram, judi. Wah, itu judi haram.
Yang kedua ribet, sulit. Wah, saham itu sulit, hanya untuk orang-orang pinter, hanya untuk orang-orang berdasi. Tolong teman-teman ingat, saya seorang perawat, saya itu perawat, nggak ada basic ekonomi gitu kan. Dan harus waktu khusus. Wah, gimana aku mau beli saham? Wong aku itu santri kok, setiap hari kok harus ngaji. Nanti kalau nggak ngaji, saya ngajar di madrasah dan seterusnya. Sehingga saya nggak punya waktu khusus. Masa iya? Nanti kita akan belajar lebih lanjut, teman-teman. Selanjutnya, persepsi masyarakat itu masih menganggap saham itu sebagai suatu yang modal besar. Nah, modal besar. Padahal enggak. Tadi Pak Erwan udah cerita. Nah, kalau saya lebih spesifik, saya ingin cerita deh. Saya ingin bertanya kepada ini, saya acak aja yang di sini saya panggil, gitu kan. Contoh, saya ingin menyapa Kang Hasan atau Bu Fahmi Ayu. Saya tidak tahu beliau tinggal di mana, gitu kan. Tetapi saya tanya, sekarang rata-rata Pak Kang Hasan, nuwun sewu, berapa bayar parkir di tempat Kang Hasan? Dan saya pikir biaya parkir itu di mana-mana sama. Kalau motor tuh sekarang rata-rata 1.000 sampai 2.000. Kita buat 2.000 dah. Mobil itu paling cepat. Nah, ini Bu Fahmi Ayu sudah menjawab. 2.000. 2.000 itu biaya parkir. Saya nanya, teman-teman tahu Garuda Indonesia? Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu perusahaan BUMN, gitu kan? Tahu harga sahamnya berapa? Harga saham Garuda itu sekitar Rp400. Saya ulangin, nggak salah dengar teman-teman. Rp400. Pertanyaannya, mahal mana harga parkir sama harga saham Garuda? Parkir, betul. Tetapi, ada tetapinya. Kalau beli saham itu sama dengan kalau Bu Fahmi Ayu beli kangkung. Di pasar beli kangkung nggak mungkin satu batang. Minimal seikat. Saham pun sama. Minimal seikat. Istilahnya satu lot. Satu lot itu isinya 100 batang. Jadi kalau harga saham itu 400, maka kalau kita sekali beli butuh uang kurang lebih 40.000. Nah, jadi dengan 40.000, jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau naik pesawat, jangan lupa beli sahamnya Garuda dulu, modal 40.000. Nanti waktu masuk pesawat, sombong, pramugari, saya pemilik Garuda loh. Nah, kan gitu bisa. Nanti pramugarinya jawab, uang gendeng. Nah, gitu kurang lebih seperti itu. Ya kan, karena kita satu lot gitu kan. Nah, mohon maaf, sambil bercanda teman-teman. Biar tidak sepaneng. Gitu kan. Lanjut. Nah, saya nggak akan bahas ini lebih dalam karena ini bukan wewenang saya, cuman saya ingin menampilkan saja bahwa saham itu sudah mendapat fatwa dari MUI atau Dewan Syariah Nasional bahwa saham itu halal. Nanti ini bukan wewenang saya untuk menjelaskan, nanti para kiai yang akan lebih menjelaskannya lagi. Cuman saya ingin karena ini ada yang kemarin dari Jabri, saya tolong bener-bener dijelaskan Mas dengan bahasa sederhana. Saham itu kan judi gitu kan. Loh kok bisa Pak? Loh iya kan spekulasi katanya. Oke, sekarang mari kita bahas itu lebih spesifik lagi. Saya mohon izin. Trading itu spekulasi. Trading itu dari kata trade, jual beli. Gitu kan. Itu spekulasi. Judi juga spekulasi. Pertanyaannya, apakah judi dan trading itu sama-sama judi? Bukan. Karena spekulasi itu adalah pasangannya dunia usaha. Tidak ada satupun dunia usaha yang tidak spekulasi. Nggak ada. Setahu saya semua usaha itu adalah spekulasi. Tetapi yang membedakan antara judi dengan dunia usaha adalah dagang. Contoh nih teman-teman. Contoh nih. Ini kira-kira saya tanya nih. Ini ibu ini pekerjaannya apa teman-teman? Ayo, saya ingin tolong dijawab di chat biar saya ingin tahu teman-teman itu nyimak apa tidak gitu kan. Tolong jawab. Ibu yang ada di gambar ini pekerjaannya apa teman-teman? Tukang jamu. Bukan. Ibu yang ada di gambar ini pekerjaannya adalah trader jamu. Boleh nggak saya bilang seperti itu? Halo? Boleh nggak?
Boleh. Kenapa? Karena trader itu artinya penjual, artinya pedagang. Cuman bedanya kalau ibu ini trader yang ditradingkan adalah jamu, kita mentradingkan saham. Nah, begitulah. Loh, ibu ini judi berarti tidak. Kenapa? Karena kalau jamunya nggak laku, sudah bikin-bikin capek, kulaan bahan, kulaan kunyit, gitu kan? Nah, terus kalau nggak laku gimana? Loh, kalau nggak laku, jamunya kan masih ada. Bisa dibuat besok, atau bisa diminum sendiri, atau dibawa ke pesantren. Disedekahkan untuk para santri. Boleh. Nah, kalau judi, kalau kalah atau salah, maka duitnya hilang. Itulah yang membedakan trader dengan judi. Saham pun sama. Kalau kita beli saham, sahamnya nggak laku dijual, kan sahamnya masih kita di tangan. Kalau kita simpan selama setahun, dapat dividen. Nah, itulah. Jadi itulah gambaran saya, penjelasan saya tentang judi. Nah ini, jadi kalau judi itu kalah, uangnya hilang. Sementara kalau trading atau dagang, bila nggak laku atau harganya turun, tapi barangnya masih ada di tangan. Wah, Abah NH ternyata trader kopi. Nah, kalau nggak laku, kopinya bisa untuk besok, bisa diminum sendiri gitu kan. Nah, oke lanjut. Nah, ini teman-teman, ada fakta menarik teman-teman. Gara-gara persepsi masyarakat yang negatif tadi itu membuat suatu kondisi yang sangat mengenaskan kalau boleh saya bilang. Ada satu statement menarik teman-teman yang mengatakan bahwa negara maju adalah negara yang rasio pemanfaatan paper asset atau saham oleh penduduknya tinggi. Singapura itu konon mencapai 40%, Malaysia 30%, Korea Selatan 25%, Indonesia berapa? Alhamdulillah, Indonesia sudah 3 digit, yaitu kurang lebih 0,415% teman-teman. Nyesek enggak? Nyesek. Kalau katanya Bang Haji Romai Rama, penduduk Indonesia itu berapa? 250 juta jiwa gitu kan? Penduduk Indonesia gitu kan? Dari jumlah 250 juta kurang lebih, yang jadi investor itu baru 1 juta teman-teman. Gitu kan? Nah, baru 1 juta. Oleh karena itu pemerintah itu membuat kampanye sejak tahun 2015, kampanyenya yuk nabung saham. Jadi sekarang kalau teman-teman mau nabung, kampanye pemerintah bukan kayak dulu lagi. Kalau dulu kampanye pemerintah tahun 90-an adalah yuk nabung ke bank. Makanya Titiek Puspa punya lagu Bang Bingbung yo kita Bang Bingbung yo kita nyaham gitu mungkin Bang. Gitu kan? Jadi sekarang ngeham sekarang kita, bukan nabung lagi. Oke? Nah, ini teman-teman. Jadi inilah yang membuat saham itu masih sangat awam bagi masyarakat. Belum ada 200.000 dari 250 juta penduduk. Nyesek enggak? Nyesek. Inilah yang membuat pasar modal Indonesia, saham itu untungnya apa sih? Untungnya saham itu yang pertama capital gain. Capital gain itu apa? Regane munda, harganya naik. Kalau naik, ya kalau itu. Yang kedua corporate action. Apa itu? Dividen bagi hasil. Kalau teman-teman nggak ngerti dividen, ingat-ingat dulu kalau waktu kita SMP ada pelajaran koperasi. Koperasi itu bagi hasilnya pakai sisa hasil usaha. Sama. Dividen itu ya sama dengan sisa hasil usaha kurang lebih. Gitu kan? Dan seterusnya. Dan teman-teman setiap pemilik saham, meskipun hanya punya 1 lot. Nah, jadi bagi teman-teman sekarang kan banyak media sosial tuh. Teman-teman silakan tuh beli saham, misalkan saham Sido Muncul. Saham Sido Muncul itu
harganya sekitar 2.000, 1.000 sekian. Gitu kan? Atau kalau teman-teman kepengen murah, bisa beli sahamnya Bukit Sentul, gitu kan? Hanya 50 via email. Gitu kan? Nah, nanti difoto. Wah, keren. Gitu kan? Hanya modal 5.000 bisa foto keren, UPS backgroundnya, dapat makan enak dan seterusnya. Nah, itu adalah keuntungan. Sayangnya teman-teman, karena masyarakat Indonesia masih sedikit yang memiliki saham, maka yang menikmati semua itu adalah sebagian besar investor asing. Nah, teman-teman, perhatikan. Tahun 2015, gitu kan, itu investor asing 63% menguasai pasar modal di Indonesia. Alhamdulillah, per April 2020 itu sekarang kepemilikan asing sudah kalah dari investor domestik. Nah, itulah teman-teman salah satu program tagline-nya bursa itu kalau kita ikut SPM itu adalah ayo beli Indonesia. Jadi supaya perusahaan yang ada di Indonesia itu ya sahamnya kita yang punya, bukan orang asing. Nah, itulah teman-teman, itulah saham. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, loh Mas, tadi Pak Irwan menyampaikan bahwa saham itu ada resikonya. Betul. Ingat, prinsip dasar suatu usaha adalah high gain, high risk. Semakin tinggi gain yang diinginkan, maka risikonya pun semakin besar. Saham pun sama. Tetapi teman-teman, yang perlu dipahami adalah risiko saham itu jauh lebih kecil dibandingkan risiko bisnis konvensional. Kira-kira teman-teman percaya apa tidak? Gitu kan? Kalau percaya ya saya lanjutkan, kalau enggak ya saya lanjutkan, tetap saya lanjutkan gitu kan. Nah, sekarang saya akan jelaskan risiko dari saham, teman-teman. Sebelum saya ngomong risiko saham, saya ingin risiko bisnis konvensional dulu. Saya ingin ngobrol dengan siapa yang di sini, dengan Bu atau Pak Asmi Habibi. Kalau boleh nanti silakan di chat, silakan ngobrol via chat aja. Saya menyimak chatnya. Risiko bisnis konvensional. Oke. Saya ingin buka usaha, katakanlah warung kopi. Nun sewu, Abah NH, Ayah NH. Dulu buka warung kopi itu modalnya pinter nggak, Abah? Modalnya itu sekitar, pokoknya total sekitar 75 juta. Oke. Kalau gitu ya nggak beda jauh dengan analogi yang saya sampaikan ini, Abah. Nun sewu, saya mohon izin, Abah. Saya ingin buka warung kopi dengan modal awal 100 juta, Abah. Ya. 100 juta ini teman-teman, mari kita breakdown. Mari kita pecah satu persatu. Tentu dengan modal 100 juta nggak mungkin bangun rumah. Gitu kan? Oke. Sewa tempat 25 juta. Gitu kan? Sewa tempat 25 juta. Renovasi 15. Ya, renovasi itu ya dicat dan seterusnya. Meja kursi saya buat 5 juta. Peralatan 25 juta, mesin kopi dan seterusnya itu kurang lebih 25 juta. Promosi 10 juta, neon box, baju karyawan, seragam dan seterusnya itu 10 juta. Bahan baku 20 juta. Nah, udah jalan nih warung kopinya. Warung kopinya mencatatkan net profit sebulan 5 juta. Net profit sudah dipotong bahan baku, sudah dipotong gaji karyawan dan seterusnya, net profit 5 juta. Saya pikir ini sesuatu yang cukup. Gitu kan? Nah, 5 juta per bulan. Pertanyaannya, apakah sebenarnya pemilik warung kopi udah untung? Saya yakin teman-teman sepakat. Belum. Kenapa belum? Karena belum balik modal. Kapan balik modal? Balik modalnya 20 bulan. Baru kemudian bisa dikatakan untung. Betul? Nah, itulah bisnis konvensional. Nah, sekarang ngomongin resikonya nih. Nggak laku. Wah, sudah 6 bulan nggak laku. Ganti promosi nggak laku dan seterusnya nggak laku. Kira-kira mau diapakan? Saya yakin. Pasti suntik mati. Tutup. Gitu kan? Nah, modalnya gimana? Apakah sewa tempatnya bisa diminta separuh? Nggak bisa. Apakah cat yang udah dikuaskan, diusapkan di tembok bisa dikletek, dijual kiloan? Nggak bisa. Intinya kalau bisnis konvensional rugi, maka risikonya adalah duitnya hilang. Nah, itulah teman-teman. Nah, sekarang saham gimana?
Gitu kan? Saham gimana? Saham itu sama dengan emas, teman-teman, prinsipnya. Coba nih saya nanya teman-teman, saya mohon kepada Ibu Asmi Habibi lagi yang sharing di harga emas tahun 2011, harga emas ini pakai dolar per ounce, gitu kan. Saya buat ini adalah anggap aja ini harga dolar apa harga emas di Indonesia. Kenapa tidak? Karena emasnya masih di tangan. Oh, halo, mohon maaf. Tidak. Itu baru potensi rugi namanya. Karena sahamnya masih di tangan. Kalau nanti kita pegang terus selama setahun, iya. Tapi sekarang kan resesi. Gimana resesi ini? Gitu kan? Resesi sekarang ini justru apa? Tahun 2008, 98 itu adalah resesi besar yang melanda banyak negara, termasuk saat ini. Nah, ini 97 IHSG itu minus sampai 37%, teman-teman. Dalam waktu setahun naik 70%. Mohon maaf Pak Pur, suaranya nggak putus. Ya kan? Tahun 2000 lancar ada putus nih ya ini. Iya mungkin. Oke, semoga lancar teman-teman suaranya. Ya mungkin sinyal. Saya pakai Telkomsel ini. Tahun 2008, 2010 naik 300%. Dan seterusnya bisa dilihat. Infrastruktur tahun 2008 minus 60%. Tahun 2010 naik 140%. Jadi bisa dikatakan kalau teman-teman mau investasi, sekaranglah waktunya. Bahkan kalau 2008. Nah, jadi teman-teman, tugas kita saat ini sebenarnya hanyalah satu, mencari perusahaan yang sehat. Karena perusahaan yang sehat itu harga sahamnya berpotensi berkibar. Minus 60%. Tapi dalam waktu 3 tahun naik 1000%, teman-teman.
HMSP atau HM Sampurna tapi kiai saya setiap hari juga ngerokok, jadi saya masih saya tampilkan di sini. Mohon maaf, gitu kan. Nah, kemudian ngomongin lagi saham BCA. Tahun 2008 itu turun 67%. Kemudian harga sahamnya naik menjadi 1.300%. Sekali lagi saham BCA bukan termasuk saham syariah. Itu tahun 2008 itu turun 21%, teman-teman. Kemudian bisa dilihat teman-teman, harganya naik berapa persen itu? Dari 1.000 menjadi 11.000. Dan pakai apa? Lifebuoy, pakai Lux, produknya Unilever. Apakah teman-teman kalau misalkan selama resesi ini menjadi tidak sikat gigi? Sikat gigi. Pakainya Pepsodent, pakainya Close Up, produknya Unilever. Artinya apa? Resesi ini bukan suatu alasan bagi saham Unilever untuk bangkrut. Kenapa? Karena konsumennya tetap memproduksi, mengkonsumsi, maaf. Begitu juga Telkom. Harga saham Telkom yang tadi disebut Pak Irwan, harga sahamnya sekarang turun drastis. Pertanyaannya, apakah karena harganya turun drastis karena penduduknya nggak pakai Telkom? Tidak. Bahkan sekarang penggunaan paket data semakin melonjak. Anak-anak mahasiswa, anak-anak kuliah, anak-anak sekolahan semuanya pakai sekolah daring. Artinya apa? Potensinya besar. Oke, lanjut. Ini Bank Mandiri dan seterusnya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tertarik? Apakah teman-teman tertarik ini saya lanjutkan? Bila teman-teman mengatakan tertarik, silakan tulis di chat. Saya akan teruskan. Saya mohon izin untuk istirahat sebentar untuk minum dulu. Oke, alhamdulillah semua mengatakan tertarik, gitu kan? Saya lanjutkan. Karena kalau nggak tertarik, saya akan cukup sampai di sini. Nah, pertanyaannya, apa langkah pertama, Mas? Tadi ada yang menyampaikan pengen pindahin deposito, gitu kan? Langkahnya seperti ini, teman-teman. Langkah pertama, teman-teman harus membuka rekening saham ke sekuritas. Jadi misalkan nih, teman-teman tadi ada yang cerita pengen mindahin dari deposito di BCA. Misalkan Bapak tadi, saya nggak tahu namanya karena pakai angka tadi. Misalkan si Fulan itu nasabah prioritas Bank BCA. Kemudian kepingin beli sahamnya BCA. Beliau nggak bisa langsung datang ke BCA, nggak bisa. Gitu kan? Tetapi harus datang ke sekuritas. Wajib fardu ain, nggak bisa enggak. Gitu kan? Ada syarat utamanya apa? EKTP, wajib punya EKTP. Kemudian dengan EKTP datang ke sekuritas, gitu kan, bilang saya mau buka rekening saham. Teman-teman, ada 114 sekuritas di Indonesia. Silakan pilih salah satu. Tetapi apabila teman-teman ingin saya pantau, ingin saya bantu, gitu kan, dan nanti bisa disampaikan ngobrol dengan admin, gitu kan, itu kami bekerjasama dengan Panin Sekuritas, gitu. Nanti setelah RDN selesai, itu prosesnya nggak lama, dan itu bisa dilakukan via online. Nah, jadi sekarang kalau membuka sekuritas rekening saham itu nggak perlu datang ke kantor sekuritas, cukup online via HP, itu bisa. Kalau di Panin itu proses pembuatan RDN itu kurang lebih 2 hari.
Gitu kan? Lah nanti setelah RDN selesai, baru teman-teman bisa beli saham. Nah, kalau teman-teman nanti ingin membuka rekening, nanti bisa kontak ke Ustadz Faisal Basri, nomornya ada di layar, gitu kan? Oke. Nah, jadi ini teman-teman, step by step-nya. Nah, ini termasuk penjelasan saya tentang prinsip keamanan saham. Supaya aman, supaya nggak terjebak sama investasi bodong, ini prinsipnya teman-teman. Perhatikan. Teman-teman misalkan saya sebut namanya di sini Pak Budi. Ini namanya Pak Budi. Pak Budi misalkan ingin membeli saham. Maka Pak Budi itu harus datang ke sekuritas. Dalam hal ini via online bisa. Kemudian oleh sekuritas dibuatkan rekening dana nasabah. Nah, saat membuka rekening dana nasabah itu akan ditanya syaratnya selain EKTP adalah rekening tabungan. Misalkan Pak admin host non sewu ini ada yang mencoret-coret monitor, mungkin bisa dikondisikan non sewu. Saya mana tadi? Oke, membuka RDN itu salah satu syaratnya selain EKTP adalah punya rekening tabungan. Rekening apa saja? Misalkan Pak Budi di sini rekeningnya misalkan BCA. Kemudian membuka rekening di Panin Sekuritas. Gitu kan? Maka uang yang bisa untuk beli saham itu bukan uangnya ada di BCA tadi Pak Budi. Tetapi caranya uang yang ada di BCA itu dipindah dulu, ditransfer ke RDN. Caranya gimana? Ya transfer biasa. Bisa mobile banking, internet banking, datang ke teller dan seterusnya. Bisa. Nah, uang yang ada di RDN itulah yang nanti untuk beli saham. Kalau jual saham gimana? Ya sama. Uang yang hasil jualan saham itu nggak ke BCA Pak Budi. Tapi ke RDN dulu. Dari RDN baru bisa ditransfer ke BCA. Yang perlu dipahami adalah RDN itu bisa menerima dana dari manapun. Nah, misalkan dapat arisan RT misalkan. Oh Pak Budi tak transfer ya ke BCA. Oh jangan, transfer ke Panin aja. Uang itu RDN. Gitu kan? Nah, atau misalkan dapat warisan misalkan. Mas, warisan mas. Oh transfer yang BCA wae, apa yang Panin wae RDN ku wae. Gitu kan? Nah, tetapi uang yang ada di RDN itu hanya bisa ditransfer ke satu pintu. Kemana itu? Ke rekening yang pertama kali didaftarkan oleh Pak Budi tadi. Nah, perhatikan. Jadi, misalkan nih, saya itu tahu user ID, PIN, passwordnya Pak Budi. Saya tahu semua nih, misalkan user ID-nya Budi Ganteng, passwordnya 123. Kemudian PIN-nya misalkan 567, saya tahu. Pertanyaannya, apakah saya bisa membawa lari uangnya Pak Budi yang di RDN? Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau toh saya bawa lari uangnya, larinya kemana? Ke BCA-nya Pak Budi. Kembali lagi ke BCA Pak Budi, bukan ke rekening saya, tidak bisa. Karena by system sudah. Nah, teman-teman, inilah yang membedakan, mohon maaf, saya bukan rasis, tetapi inilah yang membedakan investasi non sewu, maaf, orang Jawa dan orang Cina, maaf. Kalau orang Jawa, kalau investasi mesti seperti ini, Pak, duitnya sudah tak transfer, silakan dikelola. Transfer duit, duitnya bisa dibawa lari sama orangnya yang ngelola. Kalau orang Chinese, mohon maaf, Pak, ini user ID-ku, PIN password-ku. Silakan dikelola uangnya. Beda enggak kira-kira di situ? Beda sekali. Jadi pahami teman-teman? Nah, itulah. Nah, cara membelinya gimana? Kalau ada orang bertanya seperti ini, saya selalu sampaikan dulu. Tentukan dulu. Teman-teman itu beli saham, niatnya untuk apa? Untuk investasi kah? Atau untuk trading kah? Gitu kan? Untuk apa? Ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Wahab Nafaan. Konon ada jenis trading sifatnya harian. Nah ini trading. Gitu kan? Trading. Kenapa kok saya tanya ini? Karena
beda tujuan itu beda perlakuannya. Kalau investasi itu seperti kita nanam jati, teman-teman. Jangkanya jangka panjang. Orang nanam jati itu nggak ada. Tanam sekarang, besok dilihat. Udah naik berapa senti ya? Nggak ada. Udah modot berapa senti ya? Nggak ada. Yang penting ditanam, kena air, selesai. Biarkan saja. Gitu. Jadi pahami, teman-teman? Nah, itu. Jadi kalau mau investasi nggak perlu belajar khusus. Yang penting kita mampu menilai perusahaan itu sehat, udah oke. Itu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Sementara kalau prinsip trading, teman-teman harus paham, harus punya pengetahuan yang cukup supaya tahu dan bisa menilai beli saham apa, kapan belinya, kapan jualnya, harga berapa, dan seterusnya. Karena kalau investasi tadi prinsipnya adalah saham yang sehat, maka kalau trading prinsipnya adalah saham yang menarik. Bisa dipahami? Teman-teman, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kami kembalikan sepenuhnya kepada moderator. Monggo.